Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pepatah bijak mengatakan, sapa dulu baru tahu. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Hasanuddin, salah satu dosen pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun. Sebagai seorang pendidik, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung, di mana setiap mahasiswa dapat berkembang menjadi calon guru yang kompeten dan berkarakter. Dengan latar belakang akademis dan pengalaman mengajar yang saya miliki, saya berharap dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester genap, dengan bobot 3 SKS dan total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Deskripsi singkat pada mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Kesehatan terdiri dari bahan kajian unit 1 sampai dengan unit 11. Melalui kegiatan dengan menggunakan model direct interaction, case method, project based learning, tanya jawab, diskusi, latihan, dan praktek, diharapkan mahasiswa dapat menguasai teori dan praktek baik secara individu maupun secara berkelompok. Untuk sub CPNK atau kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan asas pendidikan jasmani. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan gerak dasar dan kombinasi gerak dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan unsur-unsur kesegaran jasmani. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan tes kesegaran jasmani. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan aktivitas olahraga atletik. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan aktivitas olahraga senam. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan dan memodifikasi permainan bola kecil dan permainan bola besar. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan aktivitas olahraga renang. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan aktivitas olahraga pencaksilat. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menggambarkan organisasi dan sistem pertandingan. Dan yang kesebelas, mahasiswa mampu mengimplementasikan pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, model pembelajaran dalam mata kuliah ini saya gunakan model direct instruction, di mana model pembelajaran ini dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari keterampilan dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Di mana model direct instruction ini berjalan melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama menjelaskan tentang tujuan dan mempersiapkan mahasiswa. Pada tahap pertama ini, yang saya lakukan di pertemuan perdana perkuliahan adalah menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian, saya akan melakukan kontrak perkuliahan yang disepakati antara mahasiswa dan dosen. Kontrak perkuliahan memuat cara saya melakukan penilaian dan bobot penilaian terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa mendapatkan nilai yang baik. Dalam kontrak perkuliahan juga, kami sepakati tentang kedisiplinan serta jadwal pembelajaran. Saya memberikan waktu remedial selama 3 hari setelah nilai akhir perkuliahan saya terbitkan. Tahap yang kedua, yaitu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Di setiap paparan materi yang akan diajarkan, saya memberikan materi yang pada 3 hari sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung,
saya akan mengirimkan materi perkuliahan baik berupa video, buku, e-book, atau materi dalam bentuk PowerPoint atau jurnal-jurnal ilmiah melalui WhatsApp terlebih dahulu, dengan harapan mahasiswa dapat membaca materi sebelum mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan tatap muka, saya mendemonstrasikan materi yang memerlukan praktik untuk memberikan contoh gerakan-gerakan olahraga yang benar agar dapat diikuti oleh mahasiswa. Pada tahap ketiga, yaitu memberikan latihan terbimbing, saya meminta mahasiswa untuk membuat rangkuman atau resume dari video, buku, e-book, materi, atau jurnal-jurnal ilmiah yang saya berikan secara individu maupun berkelompok dengan format resume yang sudah dibagikan sebelumnya. Selanjutnya, mahasiswa juga melakukan praktik gerakan-gerakan olahraga yang telah dicontohkan sebelumnya. Praktik yang dilakukan oleh mahasiswa tetap dalam proses pengawasan saya selaku dosen mata kuliah. Tahap yang keempat, yaitu mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dalam perkuliahan, saya selalu berinteraksi dan berpartisipasi aktif di kelas agar proses perkuliahan komunitatif dari dua arah. Proses perkuliahan dilakukan secara daring dan luring. Adapun proses perkuliahan secara daring menggunakan LMS universitas, yaitu virtual class, untuk ruang diskusi dan informasi mengenai materi perkuliahan, serta saya membuat Telegram group mata kuliah pendidikan jasmani dan kesehatan. Untuk proses perkuliahan secara luring merupakan tatap muka langsung dengan mahasiswa di kelas maupun pemberian praktek pembelajaran di lapangan. Tahap yang kelima atau yang terakhir, yaitu memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan penerapan secara mandiri maupun kelompok. Saya meminta mahasiswa untuk membuat makalah secara berkelompok dengan judul yang berbeda-beda antar kelompok, serta dipresentasikan pada jadwal pertemuan yang telah disepakati bersama. Kemudian, secara mandiri, mahasiswa melakukan studi kasus terkait dengan pendidikan jasmani dan kesehatan untuk dibawakan di kelas, dan mahasiswa mengerjakan LKS di setiap akhir materi perkuliahan. Kemudian, sistem penilaian pada mata kuliah ini memiliki 5 komponen penilaian, antara lain, yang pertama, kehadiran dengan bobot 15%. Kedua, tugas. Adapun bobot dari penilaian tugas adalah 20% dari total nilai akhir. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS. Penilaian UTS biasanya dilaksanakan di pertemuan 8, seperti mengerjakan soal tertulis atau lisan. Bobot untuk penilaian UTS sebesar 30%. Keempat, ujian akhir semester atau UAS. Penilaian terakhir UAS dilaksanakan setelah jumlah tatap muka selesai. Bobot penilaian UAS sebesar 35%. Yang kelima, nilai tambahan. Setiap mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan nilai tambahan jika mahasiswa tersebut memiliki nilai kedisiplinan dan keaktifan yang tinggi. Tidak ada bobot untuk nilai tambahan ini, hanya saja akan menyesuaikan seberapa disiplin dan aktifnya mahasiswa tersebut. Dari 5 komponen penilaian ini, saya masukkan di dalam format penilaian yang sudah ditentukan oleh Universitas Hairun. Selanjutnya, saya akan sajikan video pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah pendidikan jasmani dan kesehatan. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan limpahannya lah sehingga kita semua berada di luar ruangan yang sungguh luar biasa ini guna menuntut ilmu bersama-sama. Dan tanpa pula, marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Oke, baik. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai, ya,
alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Untuk hari ini Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Ada berapa mahasiswa yang tidak hadir hari ini? 2 orang, Pak. Oh, 2 orang. Siapa? Saya sama dia, Pak. Ini kenapa? Lagi sakit, Pak. Oke, sakit ya. Oke. Baik, terima kasih. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas asas pendidikan jasmani, yang dimana kita sudah ketahui pendidikan jasmani itu apa dan apa yang membedakan pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan membahas gerak dasar. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, tentunya ada tujuan pembelajaran atau capaian akhir yang diharapkan mahasiswa dapat penuhi, yang dimana tujuan pembelajaran kita itu adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami, menguasai, dan melakukan berbagai ragam bentuk gerak dasar seperti gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan gerak dasar manipulatif, serta aktivitas pengembangan kemampuan jasmani untuk mempertahankan dan menyempurnakan bentuk-bentuk dan corak dari gerak dasar yang telah diperolehnya agar menjadi lebih mantap. Seperti dalam artian itu adalah kombinasi antara gerak dasar. Baik. Apakah di antara mahasiswa sekalian ada yang tahu gerak dasar itu apa? Berdasarkan pengalamannya kah, atau pernah melihat di kehidupan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya, melihat bahwa orang tersebut melakukan gerak dasar. Ada yang tahu gerak dasar itu apa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rita Ilham. Menurut saya, gerak dasar merupakan fondasi penting dalam perkembangan fisik dan motorik seseorang. Oke, beri aplaus dulu untuk tadi dikatakan tepat bahwa ternyata gerak dasar itu adalah suatu gerakan penting atau fondasi untuk mengembangkan motorik seseorang. Ada yang lain? Berpendapat lain, Pak? Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan, nama saya Hasmi Diati Karim. Jadi, pengalaman yang saya dapatkan mengenai gerak dasar. Gerak dasar adalah fondasi seseorang sebelum melakukan langkah-langkah yang lebih tinggi ataupun aktivitas yang lebih tinggi. Terima kasih. Oke, sangat besar. Berapa sih? Jadi apa yang dikatakan oleh Asmi juga cukup baik, bahwa gerak dasar itu adalah fondasi yang sangat penting untuk menunjang gerakan yang lebih baik lagi. Nah, seperti dari gerak dasar ini terbagi atas 3. Ada gerakan lokomotor, ada gerak non lokomotor, dan ada gerak manipulatif. Oke, kita pertama membahas tentang gerak lokomotor itu seperti apa. Jadi pada dasarnya, gerakan lokomotor ini merupakan suatu gerakan yang hanya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya ada movement. Ada movement perpindahan tempat, seperti contoh, ada yang pertama, ada berjalan itu, ternyata gerakan berjalan ini itu adalah termasuk gerakan lokomotor, yang dimana posisi awalnya itu adalah berdiri terlebih dahulu, kemudian melangkahkan kaki atau memindahkan kaki, misal kaki kanan atau kaki kiri, terserah, memindahkan ke depan secara bergantian dengan pelan, itu berjalan. Kemudian contoh berikutnya ada berlari.
Ya, sedangkan berlari itu kita perpindahan kakinya kiri ke kanan itu dengan cepat. Ya, gerakan melompat itu melakukan tolakan menggunakan satu kaki, entah itu kaki yang terkuat, entah itu kaki kanannya kah atau kaki kirinya. Ya, sehingga ketika untuk membedakan melompat itu adalah menggunakan satu kaki tolakan. Ya. Kemudian kalau meloncat itu menggunakan dua kaki, ya, dua kaki sebagai tolakan. Kalau dilihat gambar dia sedang memanjat pohon. Jadi dari keempat contoh gerakan lokomotor ini, ya, ada terjadi perpindahan tempat. Ya, yang dimana perpindahan tempatnya dari posisi awal, anggaplah kita titik A, ada perpindahan tempat ke titik B. Ya, begitupun juga berlari. Ya, kemudian meloncat, ya, yang kita melompat itu dari titik A melompat ke depan, ada ke titik B. Begitupun juga meloncat sama, ya. Kemudian memanjat juga, merayap juga, ada perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ingin ditanyakan terkait gerakan lokomotor? Saya Pak. Oke, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surti. Dilihat dari contoh gerak lokomotor, pertama adalah berjalan, kedua berlari, tiga meloncat, yang keempat adalah memanjat. Jadi pertanyaan saya Pak, apakah ada contoh lain selain yang keempat itu? Oke, baik. Terima kasih. Jadi keempat yang tadi sudah diberikan contoh ada berjalan, berlari, melompat, meloncat, ya, kemudian memanjat, tadi juga ada yang bilang merayap, ya. Itu masih banyak lagi contoh-contoh gerakan lokomotor. Seperti ada gerakan roll ke depan, mengguling, meroda, ya. Jadi sehingga gerakan-gerakan yang kita lakukan itu selama ada perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka itu adalah gerakan lokomotor. Oke, berikutnya perlu juga mahasiswa ketahui bahwa ada tujuan dan manfaat gerakan lokomotor itu sendiri. Ya, seperti tujuannya itu adalah pengembangan keterampilan motorik kasar. Mengapa demikian? Karena itu dapat membantu anak-anak mengembangkan kontrol terhadap otot-ototnya, ya, seperti kakinya, ya, otot kakinya, otot lengannya, otot bagian tubuh seperti dada dan bahkan perutnya. Ya, tentang tujuan tentu ada manfaatnya. Ya, di mana manfaat gerakan lokomotor ini dari segi aspek kesehatan fisik itu meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, daya tahan, dan kesehatan kardiovaskular. Ya, itulah penjelasan terkait gerak lokomotor. Berikutnya yang terkait dengan gerak non lokomotor. Ya, gerak non lokomotor ini, ya, gerakan yang berbeda dengan gerak lokomotor. Jika gerak lokomotor itu adalah suatu perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, maka gerakan lokomotor ini adalah kebalikan dari gerak lokomotor, ya, yang dimana pergerakan ini gerakan seseorang tanpa berpindah tempat, ya, atau permanen pada posisinya yang stabil. Jadi posisinya itu dia lakukan di tempat saja. Seperti gambar yang pertama itu adalah menggelengkan kepala karena posisi tubuhnya hanya berada di tempat, ya, dia hanya cukup berdiam diri dan yang bergerak itu hanya sebagian tubuh saja, yaitu adalah hanya kepala yang jadi selama posisi tubuhnya masih berada di tempat dan hanya gerakan sebagian gerakan tubuh yang bergerak, maka itulah yang dikatakan gerak non lokomotor. Gerakan yang ketiga itu adalah gerakan manipulatif, ya. Kalau tadi itu gerakan lokomotor itu berpindah tempat dan gerakan non lokomotor itu tetap di tempat. Nah, sedangkan gerakan manipulatif ini adalah jenis gerakan yang melibatkan penggunaan suatu objek atau alat.
ya, gerakan ini memerlukan koordinasi antara mata dan tangan atau mata dan kaki serta keterampilan motorik halus dan motorik kasar, ya. Nah, kebetulan Bapak di sini telah membawa suatu alat objek, suatu bola besar dan bola kecil, ya. Nah, contoh-contoh dari gerak manipulatif itu seperti apa? Ya, kalau saya membawa bola besar nih, ya, gerakan yang bisa saya lakukan gerakan manipulatif untuk menggunakan suatu alat itu gerakan apa? Melempar, menendang, ada yang mengoper, ada yang apa lagi tadi? Melempar, ya, menangkap betul, ya, menyundul. Oke, jadi sangat banyak selama dia masih menggunakan alat, ya, objek, itu termasuk gerakan manipulatif. Nah, berikut contoh-contoh dari gerak manipulatif, ya. Ada gerakan yang tadi kalian sudah sebutkan, ada gerakan lempar dan tangkap, ya. Kemudian nomor kedua ada sementara posisi menggering bola, dribble bola, ya. Kemudian terakhir ada gambar mukul bola. Gunakan apa? Terakhir, betul sekali. Ya, jadi selama gerakan-gerakan manipulatif ini, selama gerakan-gerakan yang menggunakan alat atau objek itu termasuk gerak manipulatif. Artinya, ya, mungkin kita bisa membagi kelompok untuk berdiskusi terkait gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Oke, Bapak bagi kelompok, yang bagian sini kelompok 1, ya, yang bagian sini kelompok 2, dan di ujung sini kelompok 3. Oke, silakan tugas diskusinya itu adalah silakan berdiskusi terkait memberikan contoh, ya, jenis olahraga, ya, yang di dalamnya itu ada gerakan lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Saya persilakan. Baik, gimana diskusi kelompoknya sudah? Sudah didiskusikan terkait per kelompok itu memberikan satu contoh, ya, jenis olahraga yang kombinasi gerak dasar yang di dalamnya ada gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Ya, kelompok mana yang duluan maju? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dari hasil diskusinya seperti apa? Baik, ya, jadi kami akan melakukan gerakan permainan bola basket, Pak. Oke, bola basket, silakan ambil bolanya. Ini ada kita memainkan permainan bola basket, ya. Silakan. Oke. Baik, ketika, ya, kami akan memberikan contoh, yaitu contoh jenis olahraga dengan kombinasi gerakan lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif. Baik. Jadi ketika seseorang melakukan dribble, ya, itu yang disebut dengan lokomotor, ya, itu yang dimaksud dengan lokomotor. Terus ketika seseorang melakukan diam, terus memberikan kepada teman, ya, atau mengover kepada teman, itu yang dimaksud dengan non lokomotor, mengayunkan tangan. Terus apa nih? Manipulatif, yaitu menggunakan objek, ya, menggunakan objek. Jadi di situ dari kombinasi 3 kombinasi. Terima kasih. Oke, berapa dulu? Jadi kelompok 3 ini sangat menarik. Dia memberikan contoh permainan bola basket yang dimana ada posisi dribblingnya, ya, kemudian posisi berhenti untuk melakukan passing atau mengoper bola ke teman. Ya, tadi sudah sangat tepat sekali apa yang dijelaskan, yang mana gerakan lokomotornya, manipulatifnya, dan non-lokomotornya. Oke, kelompok diskusi kita pada pagi hari ini sungguh luar biasa diskusinya, sangat aktif. Mahasiswa mampu mempraktekkan, memperagakan dengan menggunakan alat juga, tanpa alat juga bisa digerakkan. Terkait dari gerak dasar itu ada gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Dan mahasiswa juga mampu mengkombinasikan dari ketiga gerakan tersebut. Ya, oke, sungguh luar biasa. Ya, kalau tadi kelompok 1 menjelaskan permainan dalam permainan bola basket, ya, kemudian
kemudian juga kelompok 1 menjelaskan pada permainan sepak bola, yaitu pada saat yang menyundul. Kemudian di kelompok 2 ya, dia menjelaskan permainan dalam permainan bola voli, ya, di mana situasinya itu adalah pada saat posisi melakukan servis bawah, ya. Jadi gerakan pertama itu adalah kombinasi antara gerakan non lokomotor dan manipulatif. Non lokomotornya di mana pada saat pemain ya mengayunkan tangannya, ya mengayunkan tangan karena sebagian bagian tubuh saja yang bergerak. Manipulatifnya di mana ketika melibatkan suatu objek atau bola, ya, untuk pada saat dia mengayunkan bola melakukan pukulan servis bawah, ya. Setelah bola melambung jauh ke depan ke area lawan, maka pemain memasuki ke lapangan. Nah, itu termasuk gerakan lokomotor. Ya, apakah masih ada yang belum dimengerti? Semua ya sudah paham ya? Terkait gerakan lokomotor itu apa, non lokomotor itu apa, dan gerakan manipulatif itu apa, serta kombinasi dari ketiga gerakan ini itu apa? Ya, tadi gerakan non lokomotor itu adalah adanya perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian gerakan non lokomotor itu adalah sebagian anggota tubuh saja yang bergerak tanpa berpindah tempat. Ya, kemudian gerakan manipulatif itu adalah gerakan yang melibatkan suatu objek atau alat. Ya, dan tadi sudah dipraktekkan oleh pada saat diskusi kelompok 1, 2, dan 3, ya, sangat bagus sekali, ya, sungguh luar biasa memberikan contoh terkait dari jenis olahraga yang ada di dalamnya. Itu ada gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Oke, tadi sudah diberikan tugas, juga silakan dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan berikutnya, ya. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya dalam bentuk file, ya, file yang disimpan ke dalam LMS Unhair, ya. LMS Unhair itu di virtual, jadi dikumpulkan di situ. Itulah tadi pelajaran kita pada hari ini, ya. Semoga di pertemuan berikutnya kita dapat bertemu kembali, ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan dan tetap semangat dalam belajar, ya. Tetap jaga kondisi, ya. Pola makan perlu diatur, serta pola istirahatnya juga sangat penting, ya. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga juga apa yang telah kita peroleh pada hari ini itu bermanfaat untuk kita sendiri serta orang lain. Bisa akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran di kelas saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah ucap ataupun sikap. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.